Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andrian Saputra dan Ardian Saer ingin mempresentasikan dalam studi kimia oleo tentang kimia permukaan dan koloid yang akan dijelaskan oleh saudara Andrian Saputra. Kepada saudara Andrian Saputra, persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Ardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelompok kami, yaitu tentang kimia permukaan dan koloid, di mana kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Andrian Saputra, dengan NIM 702190016 dan Ardian Saher dengan NIM 702190020 di mata kuliah oleokimia. Baik, langsung saja ke poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ngejelasin apa itu kimia permukaan, apa sih itu kimia permukaan dalam oleokimia, apa itu koloid, dan bagaimana sih macam-macam dari sifat koloid itu sendiri. Baik, yang pertama yang akan bahas adalah tentang kimia permukaan. Nah, kimia permukaan itu adalah di mana ilmu itu yang mempelajari fenomena secara umum, sebagai kajian reaksi kimia di permukaan. Hal ini itu sesuai dengan selaras erat dengan fungsionalisasi permukaan yang bertujuan untuk mengubah susunan kimia permukaan dengan menambahkan unsur tertentu atau gugus tertentu, di mana itu terpisah menjadi dua fase, di mana di situ ada termasuk padatan dan cairan, padatan ruang hampa dan cairan beserta gas. Di mana di situ di dalam kimia permukaan itu adanya adhesi molekul gas atau cairan ke permukaan yang dikenal dengan absorpsi atau daya serap yang disebabkan oleh absorpsi baik secara kimia maupun fisik. Kedua hal ini itu tercakup dalam kimia permukaan. Kemudian ada yang dikenal dengan kaitannya dalam kimia permukaan yang disebut dengan tegangan permukaan. Nah, apa itu tegangan permukaan? Yaitu banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memperluas permukaan cairan sebesar satuan luas. Di mana absorpsi itu apabila pada permukaan antara dua fasa ditambahkan komponen 3, maka akan terabsorpsi pada permukaan. Gitu. Contohnya itu kalau dalam sistem contoh dalam bidang oleokimia yang kita kaitkan yaitu tentang sabun, penambahan sabun dalam emulsi air minyak, di mana minyak adalah salah satu contoh produk daripada oleokimia gitu. Dimana si oleokimia kan diturunkan menjadi surfaktan, dan surfaktan itu menjadi bahan baku daripada sabun. Dan sabun ini adalah salah satu pengemulsi ataupun menjadi bagian daripada materi kimia permukaan yang berkaitan erat dengan oleokimia. Nah, kemudian permukaan gas padatan itu bila gas bersentuhan dengan permukaan padatan, gas akan terabsorpsi ke permukaan padatan. Nah, mana permukaan padatan itu akan memiliki selubung-selubung yang akan mengabsorpsi si gas itu sendiri seperti itu. Nah, lanjut masuk kepada materi apa itu sih koloid gitu ya. Koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya itu terletak antara larutan dan suspensi. Di sini teman-teman harus paham dulu apa sih itu larutan. Gitu. Jadi larutan itu adalah di mana situ terdapat fase terdispersi dan pendispersi. Terdispersi itu adalah zat yang terlarut
Pendispersi adalah pelarutnya. Jadi zat yang terlarut dalam larutan, nah itu disebut terdispersi. Pendispersinya adalah pelarut yang melarutkan zat. Nah, pelarutnya lah itu. Di sini dalam koloid ya adanya zat terdispersi, adanya zat pendispersi seperti itu. Kemudian kita pahami dulu apa itu masuk kepada sifat-sifat efek sifat-sifat koloid. Contohnya sekindal. Sekindal itu adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid. Peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid itu dapat terlihat karena partikel koloid itu dapat menghamburkan sinar. Jadi partikel koloid itu dapat menghamburkan sinar. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sinar matahari yang dihamburkan partikel koloid di angkasa. Sehingga langit itu warnanya biru pada siang hari dan jingga pada sore hari. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus. Nah, gerak partikel ini apa namanya ya? Geraknya itu adalah gerak aktif seperti itu. Gerak Brown. Selanjutnya itu adalah absorpsi koloid. Namanya absorpsi, itu penyerapan zat atau ion pada permukaan koloid. Jadi koloid ini hubungannya erat kaitannya dengan permukaan kimia seperti itu. Maka ion pada permukaan koloid seperti itu. Nah, sehingga sifat absorpsi ini digunakan dalam proses apa? Dalam proses misalkan penjernihan air. Contohnya itu koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Itu contoh lainnya. Contoh jadi seperti penjernihan air yang diserap menggunakan karbon aktif gitu. Nah, absorpsi koloid gitu. Yang selanjutnya itu muatan koloid dan elektroforesis, di mana muatan koloid itu ditentukan oleh muatan ion yang terserap pada permukaan koloid, sedangkan elektroforesis itu gerakan partikel yang dipengaruhi oleh medan listrik. Kalau ada elektronnya pasti dipengaruhi oleh medan listrik seperti itu. Contohnya itu apa? Cerobong pabrik yang dipasang lempeng logam yang bermuatan listrik ya, dengan tujuan untuk menggumpalkan debu. Itu contohnya. Selanjutnya adalah koagulasi koloid. Ya, kita seringlah mendengar koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Mana penggumpalan koloid? Karena elektrolit yang muatannya berlawanan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. Nah, ini merupakan sifat dari koloid kalau menggunakan tawas. Kemudian yang selanjutnya kita kenal dengan namanya ada koloid liofob dan koloid liofil. Apa itu koloid liofil? Yaitu koloid yang mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid itu sendiri. Nah, contoh koloid liofil itu apa? Agar-agar. Ya, agar-agar itu karena adanya koloid liofil. Misalnya koloid liofob. Koloid liofob itu adalah koloid yang tidak mengabsorpsi cairan. Contohnya apa? Itu misalkan pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. Nah, seperti itu. Di sini ada namanya lagi sifat koloidnya ada emulsi. Emulsi itu seperti tadi itu koloid cairan dalam medium cair. Contohnya itu susu. Susu itu merupakan emulsi lemak di dalam air dengan kasein sebagai emulsifiernya. Nah, ada emulsifier, ada lemak, itu kaitannya dengan mata kuliah oleokimia yang menjelaskan tentang minyak alam atau minyak nabati. Selanjutnya kita lihat, nah kalau kita pahami berdasarkan data tabel ini, kita harus paham dalam koloid ada zat terdispersi dan pendispersi. Terdispersi artinya terlarut, pendispersi artinya pelarut.
Gula masuk dalam air, gula adalah terdispersi, airnya adalah terdispersi. Contohnya gas, zat fase terdispersinya adalah gas, pendispersinya gas. Sehingga bukan koloid karena gas bercampur secara homogen. Kalau koloid itu ada batas permukaannya, ada titik permukaan yang terpisah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fase terdispersinya gas, pendispersinya cair. Maka nama koloidnya apa? Busa. Jadi busa itu adanya gas dan cair. Buih, sabun, krim, kocok yang dikocok tuh gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah fase terdispersinya itu gas, pendispersinya padat, sehingga akan menghasilkan busa padat. Contohnya batu apung, kasur busa. Nah, selanjutnya ada terdispersinya cair, pendispersinya gas. Maka disebut sebagai aerosol cair. Contohnya obat semprot, kabut, air spray di udara, itu contoh aerosol cair. Ya, di mana terdispersinya cair, pendispersinya gas. Kalau terdispersinya cair, pendispersinya cair, maka dia akan menjadi emulsi. Contoh air santan, air susu, mayones. Kemudian fase terdispersinya cair, pendispersinya padat, maka dia akan menjadi gel. Contohnya mentega, agar-agar. Agar-agar tadi ya, contohnya apa? Koloid, liofil maksudnya. Kemudian berikutnya lagi ada terdispersinya padat, pendispersinya gas. Maka dia masuk kepada aerosol padat. Gitu. Kalau aerosol cair, di mana terdispersinya cair, dispersinya gas. Kalau aerosol padat, terdispersinya padat, dispersinya gas. Contohnya apa? Debu, gas knalpot, kemudian asap. Itu contoh di lingkungan sehari-hari. Sehingga di mana dalam koloid, penggunaan koloid itu dalam bidang obat-obatan seperti salep, krim, minyak ikan. Kalau dalam makanan seperti es krim, jelly, dan agar-agar. Kalau kosmetik seperti hair cream, skin spray, body lotion, dan industri seperti cat dan sebagainya. Industri kosmetik, misalkan kosmetik pasti menggunakan turunan-turunan daripada oleokimia yang berkaitan dengan surfaktan. Karena surfaktan di Indonesia dalam sebuah artikel karena terbatas, maka Indonesia itu selalu memproduksi surfaktan sendiri dengan menggunakan minyak sawit. Minyak sawit yang diturunkan dari senyawa-senyawa oleokimia dibahas dalam mata kuliah oleokimia seperti dijelaskan terdahulu. Nah, sehingga aplikasi koloid dalam kimia oleo itu apa aja gitu, seperti dengan sabun tadi untuk mengisi minyak dan air, dan kasein sebagai emulgator pada susu, itu adalah salah satu pengaplikasian oleokimia dalam kimia permukaan dan yang berkaitan dengan koloid. Nah, seperti itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Nah, ini beberapa daftar pustaka atau referensinya. Ya. Ini dapat saya sampaikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, saya kembalikan Waalaikumsalam. koordinator. Baiklah, terima kasih pada saudara Andrian Saputra yang telah menjelaskan, memaparkan tentang presentasi dalam program studi kimia oleo. Ya, baiklah, untuk sesi tanya jawabnya boleh nanti di kolom komentar. Di kolom komentar boleh YouTube ya, YouTube. tanya jawab. Ya. Ya, di channel YouTube-nya nanti. Di-upload di sana, dan untuk tanya jawabnya boleh di kolom komentar di channel YouTube. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.